Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Abi akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal dan bagaimana cara membuat variabel pada Macromedia Flash. Ya, bisa teman-teman saksikan dan bisa teman-teman nanti praktikkan di rumah ya caranya. Yang pertama adalah silakan buat kertasnya dulu di Macromedia Flash dengan ukuran seperti biasa 1280 kali 720. Oke. Nah, ukurannya seperti ini. Kemudian setelah ini yang perlu kita perhatikan adalah kita hari ini kita tidak bermain layar banyak, tapi kita menggunakan satu layar, tapi dengan timeline yang berurutan. Ya. Kalau biasanya kita bikinnya timelinenya itu timeline 1 ke timeline 5, timeline 5 ke 10, 10 ke 15 dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini kita membuatnya menggunakan timelinenya secara berurutan. Nah, yang pertama adalah kita membuat soal terlebih dahulu. Ya, di sini soalnya. Sama Abi buat seperti ini contoh soalnya. Soal nomor 1. Berapakah kaki ayam? Nah, ini ini dibesarkan dulu ya. Nah, ini bentuk teksnya statik ya, karena dia bukan inputan. Nah, inputnya kita ganti statik. Ya, statik buat teksnya menggunakan statik. Kemudian jawaban boleh menggunakan PowerPoint atau boleh menggunakan teks yang ada di sini kemudian dikasih bottom di depannya ya. Contohnya seperti ini. Atau bisa menggunakan PowerPoint teman-teman ya. Yang pertama ini A-nya itu 2, kemudian kita buat lagi, kita duplikat saja. Nah, ini bisa kita buat seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan PowerPoint ya. Kedua, yang ini jawaban B sama dengan 3. C sama dengan C4 dan D 5. Abi buat seperti ini ya. D 5 contohnya. Kemudian Abi kasih bottom di sini. Ya, kita buat ini tombol. Abi ibaratkan ini tombol ya, atau tombolnya teman-teman bisa buat menggunakan Macromedia PowerPoint. Nah, teman-teman bisa menggunakan PowerPoint seperti ini agar tampilannya lebih menarik. Ya, aplikasi. Nah, seperti ini ya. Masukkan di sini agar tampilannya menarik. Nah, buat seperti ini ya. Buat seperti ini agar tampilannya lebih menarik. Atau bisa teman-teman semua tombol ini nggak harus seperti ini ya. Jadi silakan dikreasikan, yang penting intinya tombol. Mau teman-teman gabungkan atau teman-teman seperti apa itu terserah ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah jadi seperti ini teman-teman semua, kita aktifkan fungsi dari tombol ini. Klik kanan, convert to symbol, bottom. Klik kanan, convert to symbol. Kemudian pilih bottom, klik kanan, convert to symbol, kemudian klik bottom, convert to symbol, klik bottom. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman semua, ditengahkan dulu. Kita melanjut ke soal kedua. Soal kedua teman-teman semua bisa ke timeline yang kedua. Ini timeline ke-1, kita ke timeline yang kedua. Kita klik kanan, pilih yang insert keyframe boleh, insert blank keyframe boleh. Kalau insert keyframe dia mengcopy layar yang ada di timeline 1. Tapi kalau kita klik insert blank keyframe, kita ke layar putih. Contohnya seperti yang Abi kasih contoh. Kalau kita klik kanan, kemudian kita insert keyframe, maka dia akan mengcopy layar pertama dan layar kedua ini di timeline 1 dan timeline 2 itu sama. Tapi beda halnya ketika kita beda halnya ketika kita klik kanan blank keyframe, maka dia layarnya akan putih. Nah, inilah perbedaannya.
Boleh teman-teman menggunakan yang mana saja, terserah teman-teman semua. Ya. Kalau Abi menggunakan agar lebih cepat ya. Abi menggunakan insert keyframe. Abi ganti soalnya di sini di layar kedua. Abi ganti soalnya. Soal nomor 2. Berapakah kaki sapi? Coba contohnya ya. Kemudian Abi buat layar ketiga. Klik kanan, insert keyframe. Abi kasih jawabannya di sini. Berapa, soal nomor 3 ya. Berapakah roda beca? Roda beca. Ya, kemudian soal keempat, insert keyframe, Abi ganti soalnya nomor 4. Ya. Dengan nama apa buah apa yang menjadi logo contohnya lah ya. Buah apa yang menjadi logo perusahaan ya, bisa seperti ini teman-teman semua. Kemudian yang pertama dikasih nama ininya apple, B-nya mangga, yang C-nya jeruk, D-nya anggur. Ya, ini jawabannya. Setelah jadi seperti ini teman-teman semua ya, nah setelah jadi seperti ini ada ada 4 soal ya. Nah setelah ini kita akan memunculkan jawaban mana yang benar ya, benar berapa dan skornya berapa. Jika satu soal ini benar maka nilainya 25. Jadi kalau 4-4-nya benar maka nilainya 100. Di timeline yang ke-5 ya, Abi klik kanan insert blank keyframe karena Abi menginginkan layar putih. Di sini Abi kasih nama jumlah benar ya. Kemudian Abi ganti dulu teksnya dengan hitam. Jumlah benar ya. Dan skor. Abi kasih skor di sini. Oke. Kemudian Abi kasih hitam-hitam ya, untuk menandakan bahwa di sini akan ada inputan. Nah, setelah jadi seperti ini, apalagi yang diberikan agar dia ada inputan di sini? Ya, benar, pakai teks. Teksnya menggunakan format input teks. Ya. Abi kasih di sini input teksnya. Kemudian Abi pastikan warnanya itu bukan hitam ya, putih agar terlihat. Nah setelah jadi seperti ini kita duplikat karena dia ada 2 inputannya yang akan dihasilkan ya. Kemudian setelah ini kita kasih nama dulu. Inputan ini kita kasih nama ya. Kita kasih nama di sini benar. Pastikan nilainya kecil-kecil aja lah biar ini ya, biar lebih mudah. Apa namanya tulisannya ya. Kemudian yang ini skor, skor ya, ini namanya tadi benar, yang ini namanya skor. Oke. Kemudian setelah ini teman-teman semua kita akan membuat, kalau ini kata kita kontrol enter dia kedip-kedip ya. Kalau kedip-kedip diberikan apa? Diberikan stop di layar pertama, dikasih action di layar pertama ya. Klik kanan action, kasih di sini stop. Nah, kemudian setelah stop ini teman-teman semua, kita akan memberikan variabel di sini. Ya, variabelnya adalah var sama dengan nilai sama dengan 0.
Apa sih maksudnya Bi nilai sama dengan 0 ini? Nah, nilai sama dengan 0 ini adalah perhitungan jika nanti soal yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat itu benar, maka angka 0 ini akan bertambah 1 dengan rumus yang ada di tombol di tombol yang tombol jawaban ya. Nanti kita akan berikan kode di tombol jawaban agar nilai ini selalu menghitung. Nilai angka 0 ini bertambah jadi 1, 2, 3, 4. Ya, cara biar dia berubah jadi angka 1, 2, 3, 4, caranya nanti kita berikan nilai plus namanya ya. Nah, caranya seperti ini. Sudah kita berikan ini, Ctrl Enter, tidak ini ya. Kemudian setelah ini teman-teman semua, kita berikan codingan atau action di tombol. Klik kanan, action. Kemudian kita berikan seperti ini, on ya, on realize. Kemudian kita berikan di sini Ctrl Enter di sini ya. Next frame. Kenapa Bi pakai next frame? Karena ini layarnya sudah berurutan, hanya menggunakan satu layar dan satu layar ini berurutan, maka kita menggunakan next frame, tidak menggunakan go to end play atau go to end stop. Kalau go to end stop atau go to end play ini digunakan untuk jika layar yang kita gunakan itu berjenjang, contohnya 1 ke 5 atau 5 ke 10, 10 ke 15 ya. Kalau secara berurutan seperti ini kita menggunakan next frame. Nah ya, kemudian kita kopikan semua ini, kita cek dulu benar ya. Kita kopikan codingan ini ke semua tombol, baik itu di soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga atau keempat. Setiap tombol kita berikan seperti ini. Ya, kita berikan semuanya seperti ini di semua tombol. Soal ketiga kita berikan di semua tombol ya. Oke, jika sudah jadi seperti ini teman-teman semua, kita berikan codingan yang benar ya, agar nilai yang ada di sini, variabel nilai yang ada di sini, angka 0 ini berubah menjadi angka 1, 2, 3, dan 4 ya. Caranya di tombol jawaban yang benar, ini kan berapakah kaki ayam, berarti jawabannya adalah A. Maka tombol yang A ini di bawah action yang next frame yang ini kita tambahkan seperti ini, nilai yang tadinya nilai sama dengan 0, kita cukup tambahkan nilai sama dengan plus seperti ini, tanda titik koma ya. Maka ini menandakan bahwa nilai itu bertambah, nilai yang 0 itu bertambah jadi angka 1, 2, 3, dan 4 seperti itu ya. Kita kopikan di setiap jawaban yang benar. Ini berapakah kaki ayam? 4 ya. Di next ini kita tambahkan seperti ini. Kemudian di jawaban soal ketiga, berapakah roda beca, kita tambahkan di sini, tambah sini ya. Kemudian soal keempat kita tambahkan di logo apel ya, kanan action kita tambahkan di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan munculkan nilai yang ada di sini. Ya. Caranya, karena ini tidak ada tombol, ini tadi kita kasih nama apa? Benar ya. Yang ini kita kasih nama skor. Oke. Kemudian karena di sini tidak ada tombol, kalau kemarin kan kita menghitungnya menggunakan tombol ya, kalau rumus-rumus perhitungan kemarin itu.
karena ini tidak ada tombol, teman-teman semua memberikan codingannya ada di sini. Klik kanan, action. Nah, di sini codingannya. Codingannya seperti apa? Codingannya cukup seperti ini. Ya. Ini kan jumlah benar. Maka di sini codingannya, karena nilai tadi sudah bertambah, berarti di sini adalah benar. Ya, karena action yang di sini kita kasih nama benar ya. Maka kita akan memunculkan nilai itu di teks inputan benar. Berarti nilai benar ya sama dengan nilai. Kemudian ya, coba kita cek dulu. 2 4 3 maka nilainya 4 ya. Codingannya seperti itu. Kemudian skor ini gimana Bi? Skor ini adalah jika nilai ini kan yang kalau benar dia nilainya 25 ya, maka jika benar semua nilainya berapa? 100. Oke. Codingannya cukup seperti ini. Tadi namanya apa? Skor sama dengan nilai dikali berapa? 25 satu soal. Cukup seperti ini ya. Coba kita cek. Benar. Nomor 2 4 3 2. Nah, nilai 100 ya. Cukup seperti itu teman-teman semua. Bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dipelajari. Tugasnya adalah silakan teman-teman membuat, ditambahkan satu tombol di bawah ya. Abi kopikan di sini. Nah, teman-teman kasih di sini silakan bagaimana caranya. Di sini ada jumlah salah. Gimana caranya? Di sini muncul jumlah salahnya berapa. Oke, tugasnya itu. Nah, cukup. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.